Sip, sip, sip. Kita sambil nunggu beberapa teman yang lain, mungkin sebentar lagi kita akan mulai. Ini ada Rin. Arin kok dibuka belakang, Rin? Selamat datang yang baru masuk. Ah, ini ada Pak Cerah ini, senior. Selamat datang Pak Cerah. Ada Bu Feni ini ya. Pak Simon. Pak Cerah pakai masker. Siap Pak. Terima kasih Pak Yus. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Cerah, ini trainer senior ini Pak Cerah ini. Bisa aja Pak. Pengen belajar terus sama Pak Yus ini. Ahlinya hipnoterapi. Saling belajar Pak. Iya, iya. Foto yang asli ada betul. Yang foto yang asli. Foto yang dia. Ada foto dia. Foto yang di Pak Petrus, selamat datang. Selamat siang Pak Salor. Pak Petrus ini di mana Pak Petrus? Ya, ini ya Pak. Penjenengan di mana Pak Petrus kotanya? ya Pak. Ya, ya. Taruh di situ loh. Coba Bu Maya Hugeng suaranya apakah bisa kita cek dulu. Halo, selamat siang semuanya. Ah iya. Selamat siang Bu Maya. Ya, salam kenal. Selamat siang. Nah, ini salah satu nanti yang akan share experience juga. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar Pak Yus. Jelas. Kalau Bu Maya boleh cek sound dulu Bu Maya supaya semua bisa, apakah bisa dengar? Cek sound apa? Tes 1 2 3. Apakah Apa kabar semuanya? Hah? Nah, apakah dengar suaranya Bu Maya kalau dari sini jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Ini sambil saya menunggu, ini banyak yang admit dalam antrian. Bu Koni, apa kabar? Baik. Suaranya kedengar Pak Yus, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Iya. Iya. Kalau suaranya Bu Koni dari sini jelas banget. Bu Maya, suara saya gimana? Apakah jelas? Jelas Pak Yus, jelas. Jelas, Pak Yus, jelas. Oke, sambil menunggu beberapa yang lain. Pak Simon, apa kabar? Selamat Kabar datang. baik. Ya, selamat salam Natal juga. Oh ya, selamat Natal bagi Pak Simon dan teman-teman yang merayakan. Selamat Natal. Selamat Natal. Kurang. Bu Koni, apakah suara saya masih putus-putus, Bu Koni? Ini Galaxy A10. Ini siapa ya? Boleh di rename?
namanya supaya Pak Simon mungkin ya. kan Pak Simon ada namanya ini. Oh ada ya. Oke. Oh, Bu Safrina Dewi ya. Oke. Oh, bukan. Kalau boleh yang Galaxy A10 ini siapa yang boleh di rename? Supaya kita semua saling kenal. Coba saya pindah saluran supaya bisa lebih jelas. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Ini saya pindah dari WiFi ke Sangat jelas suaranya. lebih jelas ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, kita akan mulai ya sambil menunggu yang lain, tapi supaya kita tidak habis waktunya, kita akan mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang juga yang sudah siang di tempatnya. Bapak Ibu, kita akan sharing pengalaman dan nanti saya akan menghantarkan ada Bu Maya Hugeng, psikolog yang juga akan men-sharingkan pengalamannya. Dan saya harap nanti Bapak Ibu juga saling sharing untuk saling menguatkan, saling memberi apa itu namanya pengalaman gitu ya. Oke, saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Ambil saya share screen Bapak Ibu. Kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi ada co-host yang nanti saling apa itu namanya? Ada co-host yang kita undang di hari ini. Jadi ada Ibu Maya Hugeng. Mana suaranya Bu Maya Hugeng? Tes. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Maya Hugeng. Oke, sudah dengar ya suaranya. Itu nanti yang akan memberikan pengalamannya Bapak Ibu. Saya perkenalkan dulu. Jadi Ibu Maya Hugeng itu belajar hipnoterapi sekitar lebih dari 6 tahun yang lalu gitu ya. Awalnya seperti itu. Dia seorang psikolog klinis. Seorang psikolog klinis yang apa itu namanya praktek secara klinis begitu, dan tesisnya dulu membuat penelitian, beberapa penelitian, diantaranya adalah bagaimana penggunaan apa itu namanya penggunaan manajemen pikiran untuk diabetes. Dia juga punya pengalaman dulu itu berat badannya gede, pakai banget, lebih dari 83 kilo gitu ya, dan menggunakan ilmu-ilmu hipnosis, NLP ini sebetulnya tujuannya bukan untuk melangsingkan badannya, tetapi menggunakan ilmu-ilmu ini untuk apa itu namanya untuk melangsingkan. Jadi sempat 6 bulan itu turun lebih dari 25 kilo dan bertahan sampai sekarang begitu ya. Nah, itulah Ibu Maya Hugeng. Selain itu ada banyak hal Bapak Ibu yang
nanti akan disampaikan Ibu Maya Hugeng. Ini saya sapa ada Hypnobirthing lah, ini juga Dr. Asti ini kalau nggak salah ya. Halo Dr. Asti, apakah dengar suara saya? Oh masih. Oke. Putus-putus ya. Untuk nggak pakai video. Oh ya, oke. Agak putus-putus sinyalnya, iya. Oke, Bapak Ibu kita akan sharing. Jadi sharing ini sebetulnya untuk kita semua. Bagaimana sih hipnoterapi gitu ya. Jadi bagaimana hipnoterapi bisa membantu kita semua untuk berbagai hal gitu. Ada berbagai hal. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu dari hipnoterapi ini, kita bisa membuat membuat berbagai hal dengan hipnoterapi. Awalnya saya dulu belajar hipnoterapi sebetulnya bukan bercita-cita jadi profesional atau untuk karir saya begitu, tidak. Jadi awalnya itu iseng-iseng dulu. Waktu itu saya jadi kepala cabang satu customer good gitu ya di Padang, di Sumatera Barat. Ada yang dari Sumatera Barat di sini? Belum ada ya. Jadi lihat Robi Rafael itu kok takjub begitu ya. Takjub gitu kok bisa ya seperti itu dan sebagainya. Setelah itu saya mulai belajar. Oh ternyata hipnoterapi banyak gunanya. Kalau bagi saya sendiri itu sebetulnya awalnya saya punya pengalaman beberapa kali sering saya ceritakan, saya punya gastritis kronis, jadi MAH yang menaun gitu ya, lebih dari 15 tahun. Jadi kalau telat makan nggak bisa, kalau telat minum obat mahnya itu nggak bisa, perut melilit-lilit sakit banget seperti itu. Nah itu kalau nggak sembuh dalam 10 menit atau 15 menit, berarti 8 jam saya nggak bisa ngapa-ngapain karena sakitnya minta ampun. Lalu belajar hipnoterapi, belajar NLP diterapkan. Ternyata kok bisa sembuh. Nah, dari situ saya tertarik untuk serius mendalami. Udahlah, akhirnya saya tinggalkan segala profesi saya kejar, belajar terus sampai dengan sekarang, dan saya akhirnya menjadikan hipnoterapi sebagai pilihan karir profesional saya, seperti itu. Jadi itu karena judulnya kita ini antara hobi dan karir begitu ya. Yang kedua, ada banyak juga alumni-alumni kita itu belajar hipnoterapi untuk hobi, untuk tools. Tools apa? Tools untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita setting goal itu biasanya kan dibagi menjadi 3. Kita menjadi apa, kita memiliki apa, kita melakukan apa. Nah, seperti itu. Beberapa yang menjadikan hobi itu dia bisa gunakan tools hipnoterapi untuk mengubah dirinya dari yang banyak ini. Beberapa ini sekarang lagi yang semula itu males-malesan olahraga. Salah satunya Pak Fendi Sen. Kalau misalnya Bapak Ibu search Instagram itu ada namanya Fendi Sen, itu males-males olahraga, dia gunakan tools hipnoterapi, terus NLP yang saat itu kita coach, belajar di kita. Akhirnya sekarang itu setiap hari, seminggu 3 kali minimal dia lari 10 kilo. Bahkan menjadi pelari-pelari yang hobi, gunakan hipnoterapi dan NLP menjadi kerutinan, sampai Tokyo lari maraton. Seperti itu. Nah, banyak juga sebetulnya dengan tools hipnoterapi ini bisa kita gunakan. Seperti itu. Kalau saya, semua ini
saya gunakan secara profesional untuk membantu orang. Nah, kalau secara profesional bidangnya apa saja sih Bapak Ibu hipnoterapi? Yang pertama itu bisa untuk parenting. Jadi kita bisa membantu orang tua untuk melakukan parenting yang benar. Kalau toh ada kesalahan, ada permasalahan parenting, bisa terbantu dengan istilahnya biasanya yang banyak itu hipnoparenting ya. Nah, kita juga punya training yang parenting coach itu. Yang kedua, Bapak Ibu, mulai menarik lagi lebih serius dari parenting adalah pediatrik hipnoterapi. Jadi memang secara serius belajar bagaimana sih aspek-aspek ilmu kedokteran anak dari segi hipnoterapi gitu. Namanya pediatrik hipnoterapi. Itu area-area anak-anak. Selain itu, di area anak-anak itu bisa kita menjadi coach anak-anak, coach belajar dan sebagainya. Itu akan membantu anak-anak yang kesulitan belajar atau anak-anak yang ingin meningkatkan prestasi belajarnya. Itu bidang garapan yang untuk anak-anak. Bidang garapan lain, kalau Anda sebagai karir, apa saja sih? Untuk terapinya, terapi macam-macam. Mulai dari penyakit-penyakit psikis, dan beberapa penyakit-penyakit klinik juga terbantu. Nanti bisa disaringkan oleh Bu Maya Hugeng, karena dia melakukan penelitian yang dalam, terutama untuk membantu klien-klien diabetes. Klien-klien diabetes, mencegah diabetes maupun yang sudah diabetes atau yang sudah divonis diabetes, bagaimana menuntut gaya hidupnya sehingga lebih sehat, senang olahraga, ceria, tanpa stres dan sebagainya. Nanti Bu Maya Hugeng akan membagikan pengalaman-pengalamannya, termasuk area lain untuk slimming, Bapak Ibu, bisa juga. Nanti akan lebih afdol akan diceritakan oleh Bu Maya Hugeng, karena selain dia membantu banyak orang, namun juga mengalami sendiri bagaimana overweight yang kewedi banget begitu sampai menjadi berat badannya ideal, langsing dan bertahan terus sampai dengan sekarang. Selain itu juga hipnoterapi juga bisa dipakai untuk olahraga lah. Kenapa dipakai untuk olahraga? Contoh ini ada Mama Yuyun ini, kelihatan ini ya, itu yang senyum itu mudah-mudahan sudah menerapkan NLP-nya untuk olahraga maupun kehidupan-kehidupan yang lain. Selain itu Bapak Ibu, kalau Anda tertarik dengan klinikal hipnoterapi, itu juga ada satu namanya hypnobirthing. Nah, di sini ada ahlinya, ada Dr. Asti. Itu sangat membantu banyak orang-orang yang mau melahirkan dengan nyaman, tanpa perasaan takut, tanpa ketegangan, rileks, dan pulihnya cepat. Rasa sakitnya jauh berkurang. Itu penggunaan untuk hypnobirthing, seperti itu. Selain itu, sebetulnya dengan hipnoterapi kita juga bisa melakukan coaching, melakukan banyak hal, termasuk di olahraga, termasuk di ilmu pengetahuan, semangat belajar bagaimana, itu bisa, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan undang untuk menyampaikan sharingnya. Nanti Bapak Ibu juga boleh sharing juga. Ibu Maya Hugeng yang selain sebagai psikolog klinis, Bapak Ibu, jadi magister psikolog dan sekaligus psikolog klinis, dia juga belajar NLP sampai certified trainer, belajar hipnoterapi sampai profesional hipnoterapis, dan banyak ilmu-ilmu yang lain, Bapak Ibu, yang dipelajari. Termasuk bagaimana mengatur keuangan, membuat buku untuk next step, membuat berbagai penelitian, selain juga untuk membantu klien-klien. Oke, silahkan Bu Maya Hugeng untuk tampil. Bu Maya, adakah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, suara saya jelas ya Pak Yus? Jelas, oke. Oke, sip. Ya, perkenalkan nama saya Maya Hugeng, saya psikolog, saya lulusan Ubaya.
kali ini kan saya diundang Pak Yus untuk bersharing, jadi saya tidak akan berbagi teorinya terlalu banyak karena saya yakin di sini sepertinya sudah expert ya Pak Yus ya. Sudah pada belajar hipnoterapi dan NLP semua, ada Dr. Asti juga ya. Ya, jadi saya di sini kali ini akan sharing saja pengalaman saya ketika saya belajar hipnoterapi di Pak Yus secara privat ataupun secara rame-rame. Saya juga belajar di beberapa guru lain. Itu saya gunakan hipnoterapinya untuk apa? Nah, awalnya saya belajar hipnoterapi itu fungsinya pas itu saya sudah mengambil profesi saya di Ubaya sebagai seorang psikolog. Saya berpikir saya membutuhkan sebuah tools yang cepat, yang tepat sasaran, yang kalau orang datang ke saya untuk terapi, itu beresnya cepat. Sedangkan untuk karir saya sebagai psikolog, kalau bertele-tele dan lama, itu kayaknya orang males balik gitu ya. Saya juga kalau bermasalah, isinya cuma konsultasi, ngomong aja, itu kan males. Saya rasa Bapak Ibu kan juga gitu ya. Nah, terus akhirnya saya belajar hipnoterapi, terus merasakan efek-efek yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau belajar sama Pak Yus itu, dia kan dibimbing sampai bisa ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga ada yang ikut kelas OBH, kan boleh lesit, dan memang dibimbing, dijawab sampai bisa. Jadi benar-benar terstruktur dan ada hasilnya. Nah, pas itu saya belajar, loh, ternyata hipnoterapi ini bisa digunakan untuk macam-macam ya, nggak cuma untuk nanti saya bisa terus saya terapi orang, tapi ternyata bisa dipakai untuk diri sendiri juga loh. Kadang itu banyak juga sebelum saya belajar itu saya pikir, oh ini mungkin hipnoterapi hanya untuk urusin orang, jadi untuk diri sendiri nggak bisa. Banyak kan ada orang yang, oh kamu tuh harus gini gitu kan, sedangkan dirinya sendiri nggak bisa. Nah, itu pas itu saya tertantang sekali bagaimana menggunakan hipnoterapi ini selain untuk menunjang profesi saya sebagai seorang psikolog, saya gunakan untuk diri saya sendiri juga. Nah, seperti Pak Yus tadi bilang, saya pernah gemuk, ya memang sih, 83 kilo. 83 kilo kira-kira seberapa? Pak Yus ada foto saya, nah Pak Yus? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa sih, bisa dilihat di website saya, siapa tahu keluar foto saya, semoga masih mengenali ya. Besar banget sih, 83 kilo. Itu saya gunakan hipnoterapi. Jadi kan prinsipnya hipnoterapi adalah bagaimana membuat otak kita, pikiran kita sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu, menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif. Kalau bahasa psikolog kan kita tidak boleh, kadang itu kan banyak psikolog yang belum bisa menerima hipnoterapi. Kalau saya di kampus, zaman saya dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, itu kalau saya bilang hipnosis, hipnoterapi, saya ditolak habis-habisan. Apa itu? Ilmu nggak resmi, ini kan gitu. Jadi kalau saya di kampus dulu, zaman saya masih ambil profesi saya, itu saya menggunakan bahasanya relaksasi, terus kemudian visualisasi terarah, terus kemudian lebih ke arah yang santai, mengatur pernafasan, goal setting, seperti itu. Kalau bahasa-bahasa psikologi yang masih dulu-dulu ya, maksudnya belum terlalu modern. Saya berusaha menggunakan teknik-teknik itu untuk saya teliti dan macam-macam. Makanya jadilah sebuah penelitian tesis tentang diabetes. Nah, seperti yang Pak Yus bilang sendiri tadi, kalau misalnya tentang diabetes, bagaimana menggunakan hipnoterapi untuk membuat seseorang menjadi lebih rileks. Karena kan kalau misalnya diabetes gitu ya, kebanyakan klien-klien saya diabetes, gula darah akan naik ketika stres. Betul ya? Bapak Ibu juga pasti ketika stres, pada umumnya saya nggak tahu, pada makan apa enggak. Kalau saya dulu stres makan sih, makanya menggelembung gitu kan, besar banget. Stres makan, tidur, nggak bisa mikir. Begitu begitu gemuk, itu daya gerak terbatas, cara pikir terbatas, emosi nggak stabil, kesehatan komplikasi sana sini gitu ya. Kalau dulu saya sampai pas gemuk itu tidak menstruasi setahun. Terus saya pas itu sudah bekerja juga, jadi sebelum saya ambil profesi saya sebagai psikolog, saya bekerja. Nah, sebagai konsultan rekrutmen. Jadi saat itu saya merasa belajar itu jadi lebih lambat ketika saya gemuk dan macam-macam.
Nah, begitu kenal hipnoterapi, saya bisa memprogram pikiran saya sendiri untuk satu, untuk diri saya sendiri dulu ya, sebagai hobi. Saya cukup hobi mengembangkan diri. Jadi kadang itu setiap tahun selalu pengen belajar apa yang bisa dikembangkan dari diri sendiri. Apalagi ini mau tahun baru ya, saatnya merombak goal-goal yang akan dilakukan di tahun yang baru. Jadi pas itu saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan pas itu? Oke, bagaimana hypnotherapy can make me smarter? Gimana dari saya yang bodoh jadi pinter? Gitu kan? Soalnya kadang-kadang dosen saya itu bilang dulu zaman saya masih sekolah itu, Maya itu kalau ngomong gak nyambung, kalau nulis nggak bisa nulis, gitu kan? Nggak ada yang nyambung. Oke, berarti bagaimana hipnoterapi bisa membuat pikiran saya lebih terstruktur. Bagaimana bisa membuat saya lebih pintar, belajar lebih cepat dengan waktu yang lebih sedikit, gitu kan? Karena kadang itu ukuran seseorang dalam belajar harus menatap buku lama-lama, harus mengerjakan tugas dalam waktu yang lama. Nah, saya itu nggak betah duduk lama-lama, ngoceh lama-lama, itu nggak betah saya. Jadi saya harus menggunakan waktu saya kecil untuk mendapatkan hal yang seefektif mungkin. Nah, itu saya gunakan hipnoterapi. Dan makanya Pak Yus juga pas itu, Pak Yus kalau nggak salah ada audioterapi untuk make you smarter gitu-gitu ya Pak Yus ya. Ya, Saya ya. dulu dengarkan itu juga Pak Yus. Cukup Oh, gitu rutin. ya. Ya, saya pakai audioterapinya Pak Yus. Sambil belajar, sambil terus dikuatkan dari hari ke hari. Dengar-dengar Terus Bu Maya dulu sama apa? dosennya ketika menempuh S2 divonis, wah kamu nggak bisa menyelesaikan S2. Terus Oh gimana iya. ceritanya kok menjadi lulusan tercepat? Iya, ya sebenarnya cepat-cepat banget sih enggak ya Pak. Tepat waktu lebih cepat dikit lah. Ya, jadi saat itu saya cukup sibuk ya. Jadi karena Pak Yusuf cukup mendukung saya untuk langsing. Tadi kan ada yang tanya ya, bagaimana menjadi langsing dalam waktu singkat. Satu, memprogram pikiran kita untuk langsing dengan cara hipnoterapi. Sebelumnya harus tahu dulu dari posisi apa menjadi apa. Seperti apa langsing yang diinginkan. Pas itu saya itu sambil jalan karena saya pengennya sehat. Sehat, pinter. Nah, kalau misalnya pinter, nggak boleh berlemak otaknya. Kalau kalau terlalu gemuk itu kadang-kadang emosi mempengaruhi pikiran, jadi tidak bisa berpikir secara jernih, termasuk belajar, intinya begitu. Jadi pas itu sekalian sama lulus cepat, sekalian sama menurunkan berat badan, sekalian sama penelitian diabetes, itu jalannya berbarengan semua dengan teknik-teknik hipnoterapi. Kalau langsingnya itu pas itu saya berpikir, langsing seperti apa yang saya ingin? Apakah hanya berat badan ideal saja secara BMI atau body mass index? Tahu ya, body mass index adalah kilogram per meter kuadrat. Kalau dicek nanti lihat di tabelnya itu bisa kelihatan berapa yang normal, berapa yang nggak normal. Terus ternyata saya sudah sampai di berat badan itu jadi pas di hipnoterapi itu ada juga namanya hipnoterapi gastric band ya Pak Yus ya. Kita juga punya tentang gastric band dan kemudian bagaimana langsing tanpa pusing, membuat buku dan macam-macam, itu semuanya hipnoterapi. Jadi bagaimana memprogram pikiran kita, kepengennya apa dulu. Kalau nggak tahu kepengennya apa, kayak saya dulu pas langsing, sudah berat badannya sudah dari 83, tiba-tiba sudah sekitar 62-an. Tapi menurut orang-orang saya nggak terlalu langsing, masih kelihatan pipi dan macam-macam masih gemuk. Jadi pas itu saya berpikir, loh ini hipnoterapi berat badan sudah normal, tapi kok baju dan macam-macam kok ukurannya sama ya gitu ya. Ternyata pikiran kita itu juga berpikir dengan cukup spesifik. Jadi ketika menetapkan tujuan atau goal itu harus benar-benar spesifik apa yang diinginkan. Kalau enggak kita harus rombak lagi, kita harus tambah lagi dan membutuhkan waktu. Nah, termasuk ketika saya menjadi lebih pas itu lulus cepat akhirnya jadi buku ya Pak Yus ya kita ya. Ya. Oke. Ya, saya iseng pas itu. Oh, siapa tahu hipnoterapi bisa digunakan untuk siapa tahu saya bisa buat buku ya gitu kan. Soalnya pas itu dosen saya kan bilang tulisan saya nggak bagus gitu kan.
Saya iseng itu akhirnya saya bilang Pak Yus saya mau buat buku. Buku apa Mai gitu kan? Tesis tadi dijadiin buku gitu kan. Jadikan buku aja tesisnya. Tentang diabetes itu akhirnya jadi buku. Merdeka Diabetes ya Pak Yus ya? Ya, betul. Ya, Merdeka Diabetes yang diterbitkan oleh Gramedia, grup Gramedia Group. Jadi kita benar-benar lewat seleksi, nggak pakai apa ya, maksudnya Nggak pakai kan kadang bayar. itu nggak pakai bayar, Malah dibayar. malah dibayar. Iya. Jadi kan pas saya jadi buku itu, dosen-dosen juga bingung pas itu sih. Kok bisa ya? Ya saya juga mikir, wih hipnoterapi ini buat hobi kok ya seru juga ya, bisa jadi buku, Gramedia lagi. Nggak kebayang sih pas itu. Untuk saya Pak Yus ya. Wah Pak Yus itu memang kalau bimbing luar biasa. Iya Pak Yus ya? Bisa aja. Oh, bisa aja. Iya. Terus tadi apa ya? Ya, jadi kalau untuk hipnoterapinya sendiri digunakan untuk memprogram apa yang saya mau, apa yang klien-klien saya mau. Kurang lebih seperti itu Pak Yus. Gitu Ada ya. apa iya apa enaknya yang Iya. mau dibagikan lagi. Ya. Ya, nanti kita akan tanyakan. Nah, ini ada pertanyaan dulu dari Pak Cerah ini. Ya. Ini Bu Maya yang jadi langsing di berat badan 83 sampai sekarang ini gimana toh caranya? Lalu ini pengalaman saya, pengalamannya Pak Yus untuk sembuh dari sakit MAH kronis gimana? Oke, saya dulu Bu Maya ya, terus kemudian nanti Bu Maya akan cerita pengalamannya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Cerah, bagaimana saya yang gastritis kronis selama 15 tahun ini, jadi MAH yang menaun. Jadi Bapak Ibu bedakan ya antara kronis dan akut. Kalau akut itu berarti artinya sebetulnya bukan serangan menaun, tapi serangan yang mendadak. Orang sering kebalik-balik ini ngomong akut dan kronis. Kalau kronis artinya sebetulnya menaun, lama banget itu kronis. Kalau yang cepat dan mendadak itu akut Bapak Ibu. Jadi bedakan kronis sama akut gitu ya. Nah, saya itu kronis Bapak Ibu. Karena sudah menaun 15 tahun saat itu gitu ya. Jadi kalau pengalamannya sakitnya macam-macam setengah mati sampai puncaknya itu di tahun ke-12. Tahun ke-12 saya harus opname 2 minggu, 15 hari tepatnya Bapak Ibu. Opname lalu dimasuki kamera endoskopi gitu sampai di perut ternyata memang ada tuka. Tuka itu luka pada lambungnya. Lambung, alat pencernakan gitu ya. Nah, terus selama 15 hari itu saya dirawat oleh seorang penyakit dalam, profesor. Saya milih yang terbaik saat itu dan dia bilang begini, kamu setelah ini pasti sembuh. Nah, apa yang di pikiran saya ketika sudah ngomong sembuh, ya sembuh itu berarti nggak kumat lagi kan gitu di pikiran saya. Nah, apa yang terjadi setelah keluar dari rumah sakit, selama sebulan saya nggak kumat. 2 minggu kemudian suruh kontrol, dicek, sehat, sudah seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah bulan ketiga ternyata kalau saya telat makan, MAH-nya kambuh lagi. Kalau saya lupa minum obatnya, mambuh lagi. Ketika ada deadline, saat itu saya itu kerja sebagai wartawan, itu selalu stres menjelang deadline karena tulisan misalnya belum jadi udah diobrak-obrak gitu. Nah itu MAH-nya kambuh kayak semacam itu. Nah akhirnya itu saya memilih berbagai alternatif. Sama juga selama ada obat alternatifnya nggak serangan, tapi ketika obat alternatifnya dimatikan, di stop, kambuh lagi sampai akhirnya saya nemu hipnoterapi dan NLP itu. Caranya gimana? Karena Bapak ditanya itu nomor 1, saya lihat pola-pola lama apa yang keliru menjadi belief saya. Contoh, saya SMA itu tinggal di asrama Bapak Ibu. Asrama itu serba tertib, makan bangun pagi di bel, ting ting ting. Nah, ini ada teman saya ini Pak Rafael ini. Ini juga
produk asrama. Jadi bangun pagi di bel, makan di bel, ting ting ting. Jadi nggak akan telat makan, Bapak Ibu. Nggak akan tidak tertib. Tidur di bel, semua tertib. Dan guru-guru saya bilang, itu kalau mau sehat, semuanya harus teratur, harus tertib. Makan teratur dan tertib. Tidur tertib dan teratur. Belajar tertib dan teratur. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya ikuti dan saya percaya. Dan anehnya ketika saya percaya itu, 3 tahun selama saya SMA nggak pernah izin sehari pun karena sakit. Nggak pernah sakit, Bapak Ibu. Nah, rupanya kepercayaan itu demikian melekat erat di bawah sadar saya. Dan apa yang terjadi? Saya mahasiswa pindah ke Surabaya, jadi anak kos. Anak kos itu apa? Makan tidak teratur, tidur tidak teratur, olahraga suka-suka doang. Dan apa yang terjadi? Pikiran saya mengatakan, karena kamu hidup nggak teratur, maka akan sakit mah. Dan sakit mah betulan, Bapak Ibu. Sakit mah betulan, udah dibolak-balik, beliefnya nggak bisa. Sampai dengan saya belajar hipnoterapi dan NLP itu, ternyata ada kepercayaan yang keliru. Harusnya saya punya kepercayaan, walaupun telat makan, walaupun suka-suka, walaupun ada tekanan, tetap riang gembira, tetap sehat. Ketika saya mengubah itu, 60% sudah mencapai kesembuhan. Cuma ada self talk, ada omongan-omongan, bener tak itu. Nah, self talk itu karena saya sudah belajar hipnoterapi, saya lakukan self hypnosis. Self hypnosis yang gampang adalah ya saya merekam suara saya sendiri. Itu paling gampang. Saya memprogram bagaimana walaupun makan amburadul tetap sehat. Walaupun telat makan, walaupun ada tekanan, semua hal yang positif-positif yang menuju kondisi ideal. Tiap hari saya dengarkan, Bapak. Oh aneh, setelah itu 6 bulan, setahun, sampai dengan sekarang, Bapak Ibu. Sekalipun nggak pernah kambuh. Walaupun kadang makan cuma sekali. Seperti itu. Intinya adalah ganti belief-nya. Yang kedua, pakai tools yang mendukung belief itu. Yang ketiga, mulai saya menyusun lagi hipnoterapi dan NLP, gaya hidup yang benar, yang sehat tuh gimana sih? Olahraga, dari malas-malasan di set olahraga. Saya pakai SUS pattern, saya pakai Circle of Excellence. Ini kemarin ini sempat Bapak Ibu dalam masa pandemi ini 6 bulan nggak ngapa-ngapain, overweight lagi Bapak Ibu. Saya naik gila-gilaan. Saya naik 12 kilo Bapak Ibu. Kemarin 2 minggu lalu berat badan saya 81,4. Udah gila-gilaan Bapak Ibu. Saya pikir kan takut olahraga di luar. Waduh ini nggak benar, ini kalau diteruskan nambah terus. Nah sejak 2 minggu lalu saya setting lagi Bapak Ibu, setting lagi, menata lagi. Nah ini dalam 2 minggu ini segala teknik untuk pelangsingan dipakai Bapak Ibu. Ini saya udah turun 5 kilo dalam 2 minggu ini. Berat badan saya ini tadi nimbang 76,6. Ya, kurang sedikit 5 kilo turunnya dari 2 minggu lalu. Nah, sekarang mulai olahraga lagi, tiap hari lari, push up 100 kali lagi. Yang 6 bulan karena pandemi itu sudah tidak dilakukan. Nah, males pasti Bapak Ibu. Belief nggak enak macam-macam, takut macam-macam. Nah, saya gunakan hipnoterapi, self hypnosis, saya gunakan jurus-jurus NLP untuk itu. Nah, itulah pengalaman saya ketika dan kemarin overweight. Ini target saya harus turun terus sampai dengan 70 atau 68 lah. Masih 8 kilo lagi. Tapi lumayan dalam 2 minggu ini saya turun 5 kilo. Nah, untuk jurus-jurusnya menjadi langsing mungkin Bu Maya ini lebih dahsyat lagi. Silahkan berbagi. Karena ada yang tanya ini Bu Maya, Pak Cerah ini, trainer senior. Gitu. Ya, halo Pak Cerah, selamat siang. Oh ya, juga ditanyakan Bu Maya sebenarnya.
bagaimana kok bisa gemuk sih dulu gimana sih? Nah, apa dari dulu gemuk itu sebelum menjadi langsing lagi? Mari, ada yang Iya, tanya. sebenarnya dulu itu katanya orang-orang itu tulang saya besar. Jadi saya kalau gemuk wajar gitu kan. Terus saya juga dulu makan karena katanya orang tua makan itu sehat. Semakin banyak semakin sehat, gitu kan? Kalau nggak makan nggak lucu, kalau gembul lucu, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang Dari kalau kecil sama udah anak dibilang ya, dipuji-puji, oh gemuknya, oh lucunya, gitu ya. iya, pipinya gembul lucu gitu kan ya. Jadi dari kecil Padahal ya cenderung nggak lucu gemuk. kalau sakit ya. Iya, gemuk sih, tapi ya nggak seberapa heboh lah. Hebohnya ketika sudah semakin besar, bisa cari penghasilan sendiri, semakin sering jajan sendiri. Jadi sudah jajan di luar, di rumah dikasih makan lagi, gitu kan ya. Oh, Pagi, gitu. siang, malam makan terus, gitu kan ya. Harus habis. Kalau nggak habis, nasinya menangis, gitu kan. Jadi benar-benar harus pasti itu saya akhirnya kebablasan overweight sampai 83 kilo. Nah, posisi saya gemuk itu pun orang-orang rumah juga bilangnya enggak apa-apa, makan biar sehat, makan biar bisa mikir. Harus makan banyak supaya tidak sakit gitu kan. Sedangkan olahraga semakin berkurang karena pas itu semakin saya bekerja tidak sempat olahraga apapun intinya seperti itu. Jadi saya kebablasan sampai akhirnya 83 kilo, tidak menstruasi dan macam-macam intinya seperti itu. Terus Jadi akibat bagaimana kegemukan itu membuat menstruasi nggak teratur sampai tidak menstruasi. Saya nggak sebenarnya sih ya dalam posisi saya gemuk itu saya tidak pernah sakit kebetulan. Jadi tidak pernah masuk rumah sakit ataupun tidak pernah pergi ke dokter. Jadi ketika saya nggak menstruasi pun saya tidak ke dokter karena saya takut gitu kan. Nanti kalau ke dokter harus masuk rumah sakit, periksa ini, periksa itu, orang tua khawatir dan macam-macam. Sudah diem aja. Jadi tetap dikasih makan. Berapa lama tidak menstruasi, Bu Maya? Setahun, Pak Yus. Setahun tidak menstruasi. Ya. Jadi Bapak Ibu karena kegemukan salah satu yang efeknya itu tidak menstruasi setahun. Pasti sakit itu kalau tidak menstruasi. Nggak kerasa Pak Yus, tapi saya tahunya saya gemuk gitu aja. Jadi kalau beli sepatu nggak sampai 2 bulan itu solnya remek Pak Yus. Kayak kerupuk solnya. Jadi iya, saya tahunya itu jadi boros. Sepatu juga ya. Iya, kayak sepertinya gitu Pak Yus. Jadi cukup boros lah ketika gemuk itu. Terus setelah saya belajar hipnoterapi, saya tahu bahwa kondisi yang rileks dengan bahasa-bahasa tertentu yang sesuai dengan pikiran otak, itu bisa terjadi. Nah, mulai dari situ saya setting. Atas saran Pak Yus juga, pas itu beliau mengajarkan, makan itu secukupnya. Dengan makan secukupnya, tubuh kita tuh tahu kapan kita makan cukup, kapan makan over. Nah, selain itu, Bagaimana caranya Bu Maya supaya orang bisa membedakan, oh ini cukup, ini kelebihan. Itu masuk di kondisi hipnosis Pak Yus, self hipnosis lagi atau mendengarkan tadi audio hipnosis supaya lebih gampang direkam sendiri, didengarkan sendiri. Gitu Pak Yus ya. Jadi tapi sekarang sudah ada ya. Tapi iya. Jadi harus tahu dulu kunci-kunciannya bagaimana menjadi langsing. Belief-belief apa yang mau kita masukkan ke dalam diri kita ketika langsing. Kalau saya pribadi kunciannya adalah makan secukupnya. Tubuh mengenali kapan kita makan cukup. Jadi kalau misalnya tidak habis, ya dibuang nggak apa-apa. Atau dibagikan ke orang lain. Kalau bisa dibagikan. Kalau nggak bisa dibagikan, dibuang ya wis nggak apa-apa. Daripada masuk perut, dibuang di perut dan menjadi penyakit ataupun lemak yang nyantol ya, lemak yang mengendap di perut seperti itu. Jadi ada belief memang harus dirubah. Misalnya puasa, saya cukup sering puasa saat menjadi langsing. Jadi dengan puasa itu kan banyak manfaatnya, termasuk kalau misalnya katanya kalau orang puasa kita berdoa, energinya lebih cepat disebarkan di semesta, terus kemudian doa-doa juga dikabulkan karena emosi lebih stabil ketika berpuasa. Jadi saya cukup sering berpuasa sambil terus melakukan self hipnosis, bersyukur dan macam-macam yang berkaitan dengan emosi-emosi yang positif seperti itu. Terus kemudian beberapa kunci lainnya gastric band ya Pak Yus, tapi cukup panjang kalau dijelaskan. Sebelum gastric band Bu Maya, ketika tadi ada
Saya menggarisbawahi ini, kalau makan ngambil secukupnya. Kalau sudah ngambil secukupnya ternyata kelebihan, tubuh kan menolak. Ini masih ada sisanya. Bagaimana ini? Masih. Oh iya, kayak kemarin ini saya kan liburan ini WFH gitu kan. Apalagi kemarin habis hari raya Natal ya, makan all you can eat. Saya kira sudah nggak berlaku tuh di pikiran saya. Pasti sudah lama saya nggak hipnoslim lagi ya. Saya udah lama nggak pakai hipnoterapi buat slim. Jadi saya pikir, paling saya makan banyak, udah gembul lagi lah ini, gitu kan. Ternyata saya iseng makan all you can eat di sebuah shopping mall di Surabaya. Baru saya makan 1,5 jam, kan 1,5 jam. Terus habis gitu keluar dari restonya, langsung cari toilet. Oh, ini Bapak Ibu yang menarik. Jadi hipnoterapi juga bisa ngunci Bapak Ibu. Ketika tubuh itu merasa sudah over, kelebihan, blowout, itu bisa otomatis dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, salah satu teknik hipnoterapinya namanya gastric band. Gastric band itu gastriknya, lambungnya dikecilkan. Namun secara pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Kalau Anda pengen belajar, nanti Bu Maya dengan saya juga ada training-training semacam itu. Jadi Bu Maya ini ketika makan over sekarang, program bawah sadarnya masih ngunci, otomatis kebuang. Jadi ke toilet terus untuk mengeluarkan makanan yang enak-enak, yang mahal ini. Gitu ya Bu Maya ya? Iya, kemarin masih begitu ternyata Pak Is. Saya kira udah enggak. Soalnya kan kadang tuh dengan teknik hipnoterapi juga kalau nggak dikuatkan, kita sudah cuman sekali aja. Misalnya saya lakukan langsung ini kan 5 tahun lalu Pak Yus ya. Jadi saya kira karena saya sudah setiap tahunnya saya nggak melakukan penguatan, maka saya kira kayak seperti aplikasi handphone ya, kalau misalnya sudah lama nggak dipencet-pencet lagi kan nggak diupdate atau tidak cek kembali, maka akan hilang ya Pak Yus. Seperti kemampuan bersepeda ataupun berenang, kalau udah lama enggak sepedaan, tiba-tiba sepedaan itu kan kadang-kadang jatuh ya Pak Yus. Jadi saya pikir itu sudah nggak berfungsi gitu. Ternyata masih berfungsi ya. Masih ada sisa-sisanya. Ya, soalnya kemarin saya juga pas pandemi ini kan tidak ada aktivitas seperti biasanya. Jadi sempat naik, tapi nggak sebanyak Pak Yus sih Pak Yus. Saya sempat naik sekitar 5 kilo lah. Ini kalau sekarang udah mulai aktivitas lagi, udah mulai bisa beraktivitas lebih banyak, ya sudah mulai normal lagi sih. Sekitar tapi masih itu Bapak Ibu makanya logika kopi dan susu kenapa terus-menerus dan conditioning itu diperlukan. Itulah makanya kemampuan hipnoterapi harus tetap. Lalu ini juga ada yang tanya Bu Maya, bagaimana caranya untuk manajemen diabetes ini? Ini ada yang bertanya ini. Ibu Alfi, Mbak Maya, saya tertarik yang untuk terkena diabetes tadi. Apa yang harus dilakukan? Silahkan Bu Maya. Untuk detailnya kita ada program diabetes sendiri, Bu. Tapi kalau misalnya saya kasih previewnya aja, yang paling gampangnya bagaimana cara manajemen diabetes adalah kita harus rileks. Kalau dengan kita rileks, misalnya Ibu belajar self-hipnosis. Ibu ketika melakukan self-hipnosis, berikan sugesti pada diri sendiri agar diri kita itu berpikir secara rileks. Dalam setiap menghadapi masalah, kita tetap rileks. Gula darah mengatur dirinya dengan normal, dalam kondisi yang baik dan ideal, pola makan yang sehat, gerak badan yang sesuai dengan tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh, kurang lebih seperti itu. Lakukan setiap hari, Bu, kalau misalnya tentang bagaimana mengatasi diabetes. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi kalau misalnya detailnya kita harus tahu kondisi masing-masing orang. Karena tidak bisa disamakan. Tiap orang tuh unik. Kalau garis besarnya seperti itu. Kalau misalnya mau per orang ya kita harus tahu dulu orang itu kondisi sosialnya bagaimana. Orang-orang di sekitarnya siapa. Orang-orang di sekitarnya mendukungnya seperti apa. Apakah melarang-larangnya seperti apa, misalnya melarang makan manis misalnya, tapi melarangnya seperti apa, apakah positif, apakah negatif, karena bahasa yang disampaikan dan ditangkap oleh pikiran kita itu sangat berpengaruh sekali pada kondisi tubuh maupun kondisi emosi kita, karena selalu berkaitan antara tubuh, emosi, dan pikiran, begitu Bu. Ya, jadi diabetes ini memang penyakit yang
Ngeri Bapak Ibu, ngeri sedap. Jadi dalam workshop yang banyak nanti pembicaranya itu Bu Maya yang pakai Zoom Bapak Ibu, itu sebetulnya Anda sebagai hipnoterapis itu akan dibekali untuk kemampuan mengcoach orang-orang supaya nomor satu tidak terkena diabetes. Bagaimana manajemen pikirannya, bagaimana manajemen makannya, bagaimana manajemen gerakannya, bagaimana men-set pikiran bawah sadarnya, seperti itu. Lalu bagi orang-orang yang sudah kena diabetes, kadang-kadang kan makanan, olahraga, dan sebagainya itu kan tidak segampang yang dipikirkan. Nah, dengan menjadi coach diabetes atau belajar bagaimana melakukan melakukan manajemen terhadap pikiran, baik pikiran sadar maupun bawah sadar, Bapak Ibu, akan terbantu. Begitu ya Bu Maya ya, kurang Iya, lebih. saya tambahkan sedikit Pak Yus. Monggo. Kalau misalnya di program kita itu, karena kita akan berbicara lebih detail ya, jadi saya dan Pak Yus tuh akan melihat dulu manajemen yang kondisi sekarang itu seperti apa. Jadi kita ada beberapa angket-angket yang memang sudah saya teliti sebelumnya ya, terkait dengan tesis saya. Jadi kita akan cek dulu kondisi awalnya itu seperti apa pikirannya. Kan kadang orang itu tidak tahu dan tidak menyadari apa sih belief-belief yang ada di dalam diri saya sampai saya itu sudah berusaha sebisa mungkin mengatasi diabetes sekian tahun kok gak beres-beres. Apa? Nah, kita akan berusaha melihat itu terlebih dahulu. Jadi kita akan bisa melihat kondisi before dan after-nya dengan lebih jelas. Dan bagaimana kita bisa berproses bersama-sama membenahi perilaku apa saja dan pikiran apa saja yang tidak mendukung selama ini untuk menjadi lebih sehat dan bebas dari diabetes. Begitu Pak Yus ya. Jadi lebih jelas ya. Termasuk yang slim ya, karena sangat Nah, berkaitan iya, erat slim, orang dengan kegemukan atau Soalnya overweight. kadang-kadang kan terlalu umum ya Pak Yus ya, langsung ujungnya aja. Nah, kalau langsung ujungnya aja, kadang juga nggak lama efeknya. Tapi kalau kita berproses lebih panjang dan lama, ya bisa lebih panjang ini efek sampingnya, lebih lebih terkendali gitulah. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan atau sharing dari Bapak Ibu. Kalau dari chat ini sudah terjawab semua yang pertanyaan di chat. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau bisa secara langsung Bapak Ibu? Bisa present. Kalau belum ada saya tambahin dikit Pak Yus ya. Monggo silahkan Bu Maya. Ya, dengan hipnoterapi itu juga kita bisa kadang itu kan kita punya goal-goal kayak misalnya saya pengen langsing, terus orang-orang kayak saya pengen bebas diabetes. Itu kan kadang orang di sekitarnya itu kan tidak mendukung ya, dalam artian masih menempelkan label-label, oh kamu sih gendut, oh orang ini diabetes itu kan. Gak boleh manis-manis, gak boleh. Padahal kan kata-kata gak boleh. Gimana? Kata-kata tidak boleh harusnya dihindari. Ya, begitu kan kalau kata-kata yang benar adalah seperti itu. Jadi kita juga dengan hipnoterapi jadi lebih tahu bagaimana mengatasi orang-orang atau apa yang kita harus jawab, apa yang kita harus tanggapi ketika lingkungan di sekitar kita tidak mendukung kita. Itu penting sekali. Jadi asiknya belajar hipnoterapi itu seperti itu. Gitu kalau Pak. Untuk pengalaman saya pribadi gitu Pak Yus. Gitu ya, oke. Mungkin Bu Yuyun bisa memberikan sharingnya pengalaman setelah belajar NLP. Silahkan. Semakin jago bela diri Bu Yuyun ya. Oh iya, ini capoeira. Selamat siang, saya Yuyun. Salam kenal semua. Sedikit sharing, saya pernah belajar tentang parenting, menghadapi anak saya yang dulu agak susah untuk belajar, walaupun dia punya kemampuan. Sekarang, puji Tuhan, sudah nggak terlalu, saya nggak harus terlalu banyak teriak, harus terlalu banyak rewel, cuma sekali mengingatkan dia sudah bisa jalan sendiri. Terus dibantu dari bukunya Bu Maya juga yang NLP, itu banyak sekali membantu sama audio terapi dari Pak Yus. Itu bahkan anak saya kalau mau ujian itu minta sendiri Pak, minta nyalakan hipnoterapi yang mental juara. Itu dia minta sendiri Pak. Kadang oke, tanyakan, walaupun dia tertidur dengan mendengarkan itu saya sampai dia selesai.
Puji Tuhan, Gitu ya. pokoknya ilmu dari Pak Yusuf banyak sekali. Bahkan untuk diri sendiri, kalau saya lagi emosi atau apa, itu terpakai sekali, Pak. Kalau lagi mengalami down atau kayak kita sekarang menghadapi pandemi, pekerjaan yang turun atau bisnis yang turun. Nah, di situ sangat membantu dari hipnonya itu. Bagaimana kita menghadapi semua situasi itu dengan rileks. Cuma satu saya mau tanya ke Bu Maya. Silakan. Tadi ada satu hal yang saya benar-benar kepikiran. Bu Maya kan bilang pernah mengalami berbicara tidak nyambung. Iya. Nah, ini sekarang yang saya alami sama Axel itu dari guru bahasa Indonesianya dapat komplain kemarin belajar rapotan. Jadi Axel itu sama. Jadi kalau antara materi yang disampaikan dengan apa yang dia jelaskan kadang nggak nyambung. Sampai sekarang saya belum menemukan gimana caranya supaya dia bisa nyambung. Terus dia itu sometimes dengan beberapa hal dia tahu itu apa, tapi tidak mengerti bagaimana mempraktekannya. Itu gimana cara menguncinya atau menggalinya itu gimana ya? Thank you Bu Maya, Pak Yus. Maaf saya Oke, sharing langsung banyak. saja Bu Maya. Dijawab juga ada pertanyaan Bu Maya tambahan untuk Bu Maya. Bagaimana men-set atau mengaktifasi goal supaya mau take action ini? Karena selama ini belief-nya kok ganggu gitu ya. Ini pertanyaan dari Pak Cerah. Bagaimana mengoptimalisasi untuk resolusi 2021 supaya target tercapai? Nah, ini masalahnya kok masih ragu-ragu dengan belief yang ada. Bagaimana membuat belief system yang positif ini semakin kuat sehingga bisa achieve goal. Itu tambahannya dari Pak Cerah, Bu Maya. Baik. Oke, saya jawab dari Bu Yuyun dulu ya. Silahkan. Halo Bu Yuyun, apa kabar? Ya. Ini kalau masalah nggak nyambung untuk anak ya, karena saya juga mengalami sendiri, itu juga perlu di cross check sama gurunya dulu. Sejauh apa nggak nyambungnya dan seberapa itu bermasalah. Kalau memang tidak terlalu bermasalah, misalnya pas ujian, keluar soal ujian, terus memang kelihatan betul bahwa jawabannya anaknya Bu Yuyun itu tidak sesuai dengan pertanyaan di ujian, itu baru mungkin bermasalah. Tapi kalau cuma sekedar latihan-latihan berbicara, diskusi dengan guru, presentasi, nyambung nggak nyambung adalah subjektif. Jadi kadang-kadang itu ya bisa jadi gurunya yang kadang-kadang nangkepnya berbeda, intinya seperti itu. Jadi menurut saya tidak harus terlalu dipikir lebih jauh ketika itu tidak menjadi suatu masalah yang signifikan seperti itu. Selama belajar mengajar ataupun hasil belajar juga bagus, tidak apa-apa sih menurut saya. Jadi tidak usah terlalu diambil pusing. Terus bagaimana supaya kalau lebih fokus belajar, lebih fokus belajar ya Bu Yun? Supaya lebih apa? Fokus enggak sih? Iya, kalau salah satunya yaitu sampai sekarang masih memang belum fokus karena dia kan punya sistem belajarnya harus audio, jadi harus sambil mendengarkan segala musik atau apa. Kalau tanpa itu dia memang agak susah. Iya, oke. Gurunya Kalau terganggu. kalau misalnya itu memang gurunya harus belajar banyak. Kalau kita sering training, Pak Yus juga sering kalau ketika training selalu mengajarkan guru bagaimana cara mengajar. Karena nggak semua guru tahu bahwa setiap anak punya cara belajar yang berbeda-beda dan bisa menghargai itu. Kalau tidak tepat memfasilitasi anak dalam belajar, kayak belajar kinestetik, audio atau visual, itu juga masalah untuk anak. Jadi kita benar-benar harus mengajari gurunya juga. Kita edukasi gurunya sih. Memang anak saya begitu, harus begitu. Jadi kita juga harus support, ini seperti itu. Jadi ya harus custom istilahnya seperti itu Bu Yuyun. Jadi kalau nggak terlalu bermasalah sampai menghasilkan suatu masalah yang berarti, nggak apa-apa diteruskan aja. Dan yang penting disupport bagaimana tetap terus belajar, mau belajar. Karena zaman sekarang anak yang mau belajar juga kadang-kadang susah. Kalau misalnya anak Bu Yuyun masih mau belajar, masih mau sekolah, meskipun pandemi gini, masih mau mengerjakan tugas, itu artinya sudah bagus. Jadi nggak usah terlalu utik-utik dan dipikir yang susah-susah yang nggak kelihatan, nggak usah lah, nanti aja lain kali itu. Menurut saya seperti itu untuk pertanyaan Bu Yuyun. Terus kemudian untuk pertanyaannya Pak Cerah, bagaimana mengaktifkan goal supaya aksi Pak ya? Supaya aksi butuh kepepet. Yang meragukan bisa hilang. Oh, belief yang meragukan bisa hilang. Dicek dulu Pak.
belief apanya itu seberapa membawa benefit untuk Anda. Benefit sama kerugiannya besar mana. Dan apa yang siap Anda tanggung. Misalnya ada risiko. Atau ada alternatif apa. Dicek dulu. Kalau saya sih gitu, Pak. Kalau setelah dicek dulu ternyata memang oke, saya mau ambil belief ini, itu baru dimasukkan ke pikiran kita dengan menggunakan self-hypnosis. Ataupun audio-audio terapi yang sekiranya, oh ini mirip sama saya butuh yang seperti ini. Misalnya saya butuh langsing untuk 2021, saya butuh keberlimpahan. Untuk 2021 saya butuh kesehatan. Itu menyesuaikan. Tapi ketika saya tinggal, kalau bisa spesifik mungkin. Karena seperti membangun sebuah rumah. Kalau misalnya kita bangun rumah, itu kan kita punya gambaran ya. Gambar apa tuh? Gambar kerja itu loh. Nah, ketika gambar kerja itu dikerjakan oleh para tukang, kalau misalnya sudah jadi sesuai gambar kerja, belum tentu juga kadang masih dari gambar kerja itu juga ada yang nggak sama persis. Kadang-kadang kan begitu. Kalau misalnya sudah jadi, mau ngerombak atau mau renovasi, itu kan habis waktu lagi, habis tenaga, habis biaya, harus pindah-pindah lagi, dan macam-macam, kotor, dan macam-macam. Itu sama juga dengan men-setting goal untuk diri kita. Jadi pastikan dulu maunya apa detailnya. Kalau saya misalnya langsing, selain berat badan ideal sesuai BMI, apalagi misalnya saya kepengin ukuran baju saya jadi S atau all size wanita. Misalnya seperti itu. Atau ukuran celana saya dari 33 menjadi 28 ukuran Indonesia. Sedetail itu saya membuat goal yang ingin saya capai. Jadi nggak sekedar pengen langsing titik gitu, nggak bisa. Jangan protes ketika besok hanya turun setengah kilo ataupun cuma 0,25 gram. Itu juga dibilang langsing loh. Jadi benar-benar harus sedetail itu. Misalnya tadi saya barusan lihat ada bagaimana supaya anak saya kepengen belajar online terus. Lah, online-nya seperti apa? Itu juga harus jelas. Kalau misalnya anak Anda sudah Ini online justru 5 menit, kebalik. iya, Tidak mau Bu Maya. Anak sama saya sekali. nggak mau belajar sekolah online, kekeh, merasa libur, dan nggak pernah mau kerja tugas. Itu. Sama sekali, kah? Kelihatannya begitu ini dari Bu Hanif ya. Oh iya, itu Pak Yus saja dulu. Ini Bu Maya ada pertanyaan bagaimana mengganti belief agar bisa cepat langsing dan dapat tercapai goal yang diinginkan di 2021. Oh iya, itu tadi Pak Yus yang tadi barusan saya sampaikan. Didetailkan dulu maunya apa, terus kemudian kalau sudah detailnya jelas, gambarannya jelas, baru dimasukkan dalam posisi self-hypnosis atau audio terapi. Self-hypnosis adalah salah satu cara Bapak Ibu. Ya. Jadi ada banyak cara. Tapi kalau rajin bisa Pak Yus ya? Ya, kalau mau cepet ya, nanti di Januari ini kebetulan Bu Maya akan memberikan workshop secara live, secara lewat Zoom begini, jadi langsung bisa dipraktekkan Bapak Ibu bersama saya. Seperti itu untuk langsing ini salah satunya self hypnosis, karena sebagian besar di sini kan sudah ikut OBH ya, online basic hypnosis, ada cara untuk self hypnosisnya, ada script langsingnya juga di sana. Nah, ini saya menambahkan, ini ada bagaimana kalau ini anak saya ini malas sekolah online karena merasa bahwa online ini bukan sekolah gitu, sehingga nggak mau ngerjakan tugas. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca atau ikut pelatihan 7 jurus agar anak ketagihan belajar, nomor 1 adalah ubah state-nya dulu ketika mengajar. Jadi dia harus pada state yang enak, yang nyaman. Itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, cek metaprogramnya. Metaprogram adalah program besar yang menjalankan sesuai konteks apa yang dilakukan. Contoh misalnya, anak ini suka belajarnya dengan sendiri, maka harus pakai sendiri. Anak itu suka belajar ditemani, harus dicarikan teman. Seperti itu. Termasuk juga gaya belajarnya. Misalnya, bagaimana kalau gaya belajar anak ini audio. Nah, gimana ketika online itu orang tua bisa buat rekaman. Ketika online direkam aja. Direkam, rekamannya suruh dengerin. Ayo, udah dengerin, nanti akan masuk sendiri. Atau kita carikan bahan-bahan
yang bisa diaudiokan. Misalnya buku, suruh anak itu membaca keras lalu direkam. Berikut-berikutnya akan dengar rekamannya. Itu akan jauh lebih menarik. Kebetulan ini saya melanjutkan sekolah lagi, penelitian untuk tentang teknologi-teknologi yang membantu pembelajaran, baik anak sampai dewasa, Bapak Ibu. Nah, anak ketika mengatakan online itu tidak sekolah, nomor satu, tadi ganti state-nya, 2 cek meta programnya, 3 Bapak Ibu bisa pakai metafora-metafora. Anda ceritakan manfaat belajar itu. Jangan bilang bagaimana sekolah dan sebagainya. Karena kalau sekedar sekolah, dia memang untuk nanti cuma sekedar takut, oh ini kewajiban. Padahal sebetulnya yang jauh lebih penting adalah pembelajaran. Bagaimana anak-anak dari kecil itu dididik bagaimana belajar itu memang untuk kehidupan. Belajar itu memang penting dalam hidup ini. Sekolah adalah salah satu cara seperti itu. Nah, cara yang keempat kalau Bapak Ibu ikut parenting coach itu bisa mulai dibisikkan ketika malam-malam itu. Kamu mulai senang belajar, mau online, mau offline, mau daring maupun luring. Daring itu dalam jaringan, luring itu di luar jaringan. Terus Bapak Ibu dikondisikan dengan sugesti. Kalau Bapak Ibu sudah belajar parenting coach itu kan kita sudah tahu 8 cara menghipnosis anak, 9 cara menjangkau bawah sadar anak, 7 alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu menghipnoterapi anak. Nah, itu semua bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang membuat anak ini tidak mau belajar. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Bu Maya? Ya, saya rasa cukup, Pak Yus. Jadi saya rasa juga sama sih. Gitu sih. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Tugas-tugas macam-macam itu disadarkan aja bahwa itu sebetulnya sarana untuk belajar, supaya mau belajar. Seperti itu. Jadi memang ini anak-anak dalam taraf kejenuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, dalam masa COVID ini, karena di rumah terus kan, Bapak Ibu. Nah, itu makanya kita mesti pinter-pinter caranya untuk melakukan seperti itu. Untuk melakukan membantu belajarnya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya kira cukup pertemuan kita, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Bu Maya akan membuat workshop bersama saya tentang menjadi coach untuk pelangsingan. Jadi setelah workshop itu Anda bisa akan membantu diri sendiri tentu saja, tapi juga bisa membantu orang lain untuk menjadi langsing. Seperti itu, pakai Zoom. Yang kedua adalah workshop untuk menjadi coach diabetes. Jadi Anda bisa, ini semacam continuing education yang spesifik begitu, yang Bapak Ibu akan bisa membantu orang-orang, atau kalau menderita diabetes juga bisa manajemen diri sendiri untuk hidup lebih sehat, lebih baik. Dan juga membantu orang-orang yang terkena diabetes atau ada potensi untuk diabetes. Kenapa begitu? Karena kan Bu Maya itu ayahnya dulu juga diabetes, terus penelitian-penelitiannya juga diabetes. Nah, ini bagaimana memutus rantai ini supaya, kan kebanyakan itu ada faktor keturunan ya diabetes. Nah, ini kalau dicegah dari awal ya tidak akan diabetes. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau belajar nanti mulai pertengahan Januari, Bapak Ibu. Seperti ini. Oh iya, ada yang tanya, Pak Yus, ini apa itu akhir tahun tuh nggak ada diskon-diskon lagi. Ya, nanti kita akan buatkan untuk Bapak Ibu. Terakhir, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain, dan mungkin Bu Maya akan memberikan sepatah dua patah untuk mengakhiri. Terima kasih atas kesempatan untuk berbaginya, Pak Yus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di seminar ini. Semoga kita bisa saling bertemu lagi di lain kesempatan, saling diskusi lagi di lain kesempatan. Semoga kita di tahun yang 2021 nanti yang akan datang, kita sudah memiliki goal yang luar biasa yang akan terwujud lebih cepat dengan belajar dan mengembangkan diri terus-menerus, mungkin salah satunya dengan hipnoterapi. Begitu. Selamat tahun baru.
Belum ya? Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya semuanya. Silahkan Bapak Ibu live atau kalau masih ada yang ingin diperbincangkan masih bisa, kita masih di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Maya, Bu Maya, Pak Yus. Terima Saya kasih izin Bu Yuyun. waktunya anak-anak makan. Ya, selamat makan. Pak Yus, Ya, halo. Pak Simon. Ya, Mau tanya sedikit boleh. tentang kuda Troya itu apa bisa dibuat online seperti begini, Pak? Zoom maksud saya, Zoom. Kuda Troya Zoom-nya itu pendalaman, Pak. Karena materinya harus diperdalam dulu, nanti baru berdiskusi dengan Zoom bisa. Oh, Kalau gitu ya. sejak Jadi awal dari dengan Zoom, panjang banget, Pak. 10 hari nggak gitu. selesai, Pak. Iya. Oh, jadi awalnya lewat online. Audio seperti itu, online, nanti mau diskusi, mau penerapan, baru Zoom. Kalau dari awal terlalu panjang banget, nggak nutut waktunya, Pak. Berat. Nah, oke, siap. Ya, saya sebenarnya banyak pengen belajar dari ilmu jenengan itu, tapi masih ngumpul duit dulu. Siap, Pak Simon. Ya, dulu saya di Surabaya, tapi waktu itu belum mengenal ilmunya Pak Yus. Malah sekarang setelah ada COVID nih kan saya standby di Jogja aja. Gitu. Oh gitu. Belum berani ke Surabaya. Ya, oke, kapan-kapan lah. Siap Pak Simon. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Pak Dimyati, Pak Fanani, terima kasih. Saya dulu ya. Iya.